Kesorotan lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka baru kasus dugaan suap di Mahkamah Agung. Tersangka baru ini yakni seorang hakim agung. Sayangnya hingga kini KPK belum merilis penetapan tersangka baru ini. Penetapan Hakim Agung sebagai tersangka baru menambah daftar Hakim Agung yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati sebagai tersangka. Ia terlibat kasus suap pengurusan kasasi gugatan KSP Intidana. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru soal penetapan tersangka Hakim Agung terkait dengan kasus dugaan suap ini, kita sudah terhubung dengan reporter Kelvin Sipahutar dan juru kamera Amin Subarkah. Kelvin, nama Hakim Agung inisial GS ini sudah banyak beredar di kalangan wartawan. Apakah Anda sudah dapat informasi kapan Komisioner KPK atau pihak KPK akan merilis secara resmi identitas dari Hakim Agung yang diduga terlibat dalam kasus suap ini, Kelvin? Ya, baik, Stefani, dapat kami informasikan bahwa pada Jumat ini memang dari pihak dari KPK masih belum memberikan keterangan terkait dengan kapan akan diselenggarakannya konferensi pers terkait pengungkapan identitas dari sosok Hakim Agung yang terjerat kasus dugaan suap di Mahkamah Agung seperti itu. Namun pada pada Kamis kemarin, maksud saya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri telah membenarkan bahwa ada Hakim Agung yang memang terjerat kasus dugaan suap terbaru di lingkungan Mahkamah Agung, dan untuk terkait dengan sosok siapakah Hakim Agung tersebut pihaknya masih belum bisa membeberkan kepada publik terkait dengan identitas dari hakim tersebut. Dan sampai saat ini juga tim penyidik dari KPK masih terus melangsungkan pengusutan lebih lanjut dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang nantinya yang setelah itu nantinya juga akan diinformasikan terkait dengan identitas Hakim Agung tersebut seperti itu. Dan di sisi lain juga dapat kami informasikan bahwa Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial Andi Samsan membenarkan ada Hakim Agung yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan Andi Samsan mengatakan bahwa Hakim Agung tersebut berinisial GS atau bernama Ghazal Basaleh seperti itu. Dan terkait dengan alasan mengapa Ghazal Basaleh ditetapkan sebagai tersangka, dirinya juga masih belum bisa memastikan alasan tersebut, dan terkait dengan alasan tersebut sampai saat ini baru diketahui oleh pihak KPK saja seperti itu. Dan untuk diketahui juga, Ghazal Basaleh ini sudah menangani sejumlah kasus di tanah air. Salah satunya yang menyorot perhatian publik tanah air adalah ketika dirinya menjadi Hakim Agung saat dalam putusan kasasi terhadap ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, di mana pada Maret 2022 lalu majelis kasasi di saat itu memutuskan untuk memangkas hukuman dari Edi Prabowo yang tadinya ditetapkan selama 9 tahun dan kini dipangkas menjadi 5 tahun seperti itu. Dan hal itu juga terkait dengan dugaan suap, terkait dengan kasus suap, terkait dengan pengurus perizinan ekspor benih lobster seperti itu. Lalu juga dapat kami informasikan bahwa GS ini pernah menjadi saksi ketika KPK menjalani pemeriksaan terhadap kasus suap lainnya, yaitu Sudrajat Dimyati. Namun sampai saat ini juga kami masih belum dapat informasi apakah perkara tersebut sama terkait dengan GS dan Sudrajat Dimyati ini, dan nantinya juga kami akan menginformasikan lebih lanjut terkait dengan update dari kasus seperti ini. Kembali ke studio, Stefani. Kita tunggu kejelasan konstruksi hukumnya nanti dalam konferensi pers oleh KPK. Terima kasih Kelvin Sipahutar dan juru kamera Amin Subarkah langsung dari Gedung Merah Putih.